Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Arif Ahmad Channel. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang teorema Pythagoras. Jadi materi ini sebagai prasyarat sebelum masuk ke materi bab trigonometri. Yuk kita langsung masuk ke definisinya. Jadi kurang lebih teorema Pythagoras itu mengatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Atau kalau dalam bentuk segitiga itu seperti ini, di mana di sini ada sisi A dan ini sisi B dan sisi miring yang ini kita namakan C. Berarti rumus Pythagoras bisa kita tuliskan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, itu adalah maksud dari definisi dari teorema Pythagoras. Jadi yang perlu diingat-ingat adalah kuadrat sisi miring atau C kuadrat seperti ini sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Tidak harus berbentuk A, B, C, ada juga KLM atau OPG dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada pembuktian. Jadi dulu di SMP pasti kalian sudah membuktikan dari teorema Pythagoras bahwasanya kita bisa membandingkan jumlah dari luas segitiga dari sisi-sisi segitiga. Yang perlu diingat di sini ada 3 cm, 4 cm dan 5 cm. Ketika dibuat luas maka akan membentuk sebuah persegi. Nah, 3 kali 3 ketemu 9, 4 kali 4 ketemu 16. Coba kita jumlahkan. Pasti jumlahnya 25 sama dengan yang sisi miring ini. 5 kali 5 ketemu 25. Ini adalah salah satu contoh dalam pembuktian Pythagoras. Next. Selanjutnya ada segitiga siku-siku. Jadi kalau segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang mempunyai satu sudut siku-siku. Nah, di sini ya. Terus sisi depan sudut siku-siku disebut sisi miring. Nah, yang ini berarti sisi miring. Yang ini sisi, yang ini sisi. Nah, ini sisi miring yang ingat-ingat ya. Jadi sisi miring itu di depannya sudut 90 derajat atau siku-siku. Nanti hubungan antara sudut siku-siku, terus sudut dan panjang sisi akan dipelajari pada materi trigonometri. Jadi nanti setelah ini ada materi trigonometri yang membahas tentang sudut siku-siku, sudut lancip ini, kemudian panjang sisi pada segitiga siku-siku. Selanjutnya di sini ada manfaat dari mempelajari Pythagoras. Pertama ada bangunan dan arsitektur, kemudian navigasi dan GPS. Yang ketiga ada permainan dan olahraga. Selanjutnya adalah contoh penggunaan dari teorema Pythagoras. Di sini diketahui bahwa sisi A panjangnya 8 cm dan sisi B adalah 15 cm. Kita diminta menentukan panjang sisi C. Nah, langkahnya pastikan kalian paham dulu untuk menemukan mana yang sisi biasa dan mana yang sisi miring. Yang di depannya 90 derajat maka sisi miring. Kita tulis seperti ini. A kuadrat yang ini ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang diingat-ingat adalah sisi miring di sebelah sini biar lebih mudah ya. Terus selanjutnya A-nya bagaimana? Diganti dengan nilai yang ada soal. Di sini 8 ya kita masukkan 8. B-nya berapa? 15. Maka kita tulis 15. C-nya tetap karena C-nya yang dicari. 8 kuadrat itu ketemu 64. 15 kuadrat ketemu 225. Selanjutnya untuk C kuadrat ini masih sama. Kemudian kita jumlahkan 64 dengan 225, ketemunya 289. Kemudian langkah terakhir kita akar dari 289. Kita akar ketemunya adalah 17. Berarti panjang sisi C ini adalah 17 cm. Selanjutnya kita akan masuk ke beberapa contoh dari penggunaan Pythagoras. Oke, kita masuk ke contoh pertama, tentukan nilai dari C. Ini ya, diketahui bahwasannya di sini sisi A 5 cm dan sisi B di sini 7 cm, gitu ya. Terus kita akan diminta menentukan nilai dari C. Langkah pertama kita tentukan dulu dari sisi Pythagorasnya. Jadi sisi miringnya yang ini ya, yang C. Maka kita tulis dulu rumusnya bahwasanya ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan ini kuadrat. Berarti kita tulis A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat seperti ini. Nah, A-nya kita isikan dengan yang di sini 5 cm. Kita tulis 5 kuadrat ditambah B yang ini 7 cm. 7 kuadrat sama dengan C
kuadrat. 5 kuadrat ketemunya 25, sedangkan 7 kuadrat itu 49, sama dengan C kuadrat. 25 tambah 49 ketemunya adalah 74, sama dengan C kuadrat. Selangkah terakhir adalah mengakar dari 74. Akar 74 sama dengan C kuadrat. Nah, karena bilangan ini tidak bisa diakar dan tidak bisa disederhanakan, maka hasilnya tetap seperti ini. Lanjut, kita masuk di contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 ini diketahui bahwa PQ 12 cm dan OP 13 cm. Tentukan nilai dari OQ. Kita tulis dulu OP yang ini ya, 13 cm. Seperti ini. Terus untuk PQ yang ini 12 cm. 12 cm. Kemudian kita diminta mencari OQ yang ini. Nah, langkahnya sama, kita identifikasi dulu mana yang termasuk sisi miring. Nah, siku-sikunya kan di sini. Maka yang ini adalah sisi miringnya. Nah, setelah itu, setelah mengetahui sisi miring yang mana, kemudian kita tentukan sisi 1 dan sisi 2. Setelah itu kita bisa tulis dulu rumus dari Pythagoras. Karena di sini tidak ABC, maka kita pakai sesuai, yaitu PQ. Tulis dulu PQ kuadrat ditambah dengan OQ yang ini ya, sisi 1 atau sisi 2. OQ kuadrat selalu sama dengan OP kuadrat. Seperti ini. Untuk PQ kita substitusikan, yaitu 12 cm. Kemudian yang OQ karena yang ditanyakan kita tulis saja X. Berarti X kuadrat di sini sama dengan OP kuadrat. OP di sini adalah 13 cm, maka kita tulis 13 di sini. Selanjutnya kita kuadratkan, 12 kuadrat itu 144 ditambah dengan X kuadrat, ini tetap saja X, sama dengan 13 kuadrat itu ketemu 169. Selanjutnya 144 kita pindah ke sebelah kanan, berarti menjadi X kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. Nah, pengurangannya bagaimana? Tinggal dikurangi saja, ketemu 25. Langkah terakhir kita cukup akar 25 sama dengan 5, seperti ini. Jadi OQ sama dengan 5 cm. Ketemu ya. Lanjut kita masuk di soal nomor 3. Di nomor 3 ini ada sebuah segitiga sama sisi di mana semua sisinya sama ya. Selanjutnya panjang sisinya 8 cm, diminta menentukan tingginya yang ini. Ini 8, 8. Berarti setengahnya adalah 4. Ini 4, ini 4. Kita anggap saja ini O dan yang ditanyakan ini adalah T atau tinggi. Kita identifikasi dulu ya. Di sini siku-siku ya. Pasti yang di depannya ini dinamakan sisi miring. Nah, berarti yang ini 4, yang ini T. Kita tulis Pythagorasnya terlebih dahulu. Bahwasanya OB kuadrat ditambah dengan OC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Ya, ingat-ingat sisi 1, sisi 2 sama dengan sisi miring kuadrat. OB kita masukkan 4 kuadrat ditambah OC. OC enggak diketahui ya, atau ditanyakan ya. Berarti ini T kuadrat karena mewakili tinggi dari segitiga sama sisi. BC-nya kita masukkan 8. Selanjutnya 4 kuadrat ini 16 ditambah T kuadrat sama dengan ini 64. 16 kita pindah ruas ke kanan sehingga menjadi T kuadrat sama dengan 64 dikurangi 16. Kita kurangi, hasilnya adalah 48. Untuk mencari T kita harus akar terlebih dahulu. Akar 48 itu kan tidak ada. Kita bisa sederhanakan. 48 itu bisa diubah menjadi 16 dikali 3. Kenapa 16 kali 3? Kok enggak bilangan yang lain? Karena 16-nya ini bisa diakar. Yang ini.
Berapa 16 diakar 4? Jadi kita bisa tulis 4 akar 3. Kenapa akar 3-nya tetap? Karena 3 ini enggak bisa diakar, maka dia tetap. Jadi tingginya adalah 4 akar 3. Oke, gitu ya. Mudah ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jika ada tugas atau hal yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar atau WA langsung ke nomor yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.